Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mempelajari ilmu agama, dalam rangka memperdalam firman Allah Subhanahu wa taala, memahami sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah malam hari ini karena ustadz yang dijadwalkan sedang ada uzur, maka insyaallah malam hari ini kita akan manfaatkan waktu yang ada untuk tetap pelajari agama, dan kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang membahas tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sifat guyonannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rabu yang lalu kita membahas tentang guyonannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah malam hari ini kita akan masuki bab yang baru, yaitu bab tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan syair. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan syair. Hubungan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya, bahwasanya bab yang sebelumnya membahas tentang guyonan, dan juga sudah kita bahas bahwasanya guyonan ini ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Begitupun dengan syair, begitupun dengan syair. Maka syair ini pun sama seperti guyonan, ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Ya, ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Ya. Adapun syair-syair yang dilarang adalah syair-syair yang mengandung unsur-unsur keburukan dan kemaksiatan. Ya. Syair yang mengandung unsur keburukan, kemaksiatan, yang mengandung unsur hal-hal yang jauh dari akhlak yang mulia. Ya, maka ini adalah syair-syair yang dilarang. Ya, syair-syair yang dilarang. Ya. Seperti syair tentang khomer misalkan. Atau misalkan syair mengolok-olok, mengejek. Ya. Atau syair yang berhubungan dengan mensifati wanita. Dalam artian mensifati wanita dengan sifat yang tidak senonoh, maka ini adalah hal-hal yang dilarang dalam syair, ya, dilarang dalam syair. Ya. Demikian pula kalau misalkan dalam syair itu ada pengagungan-pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti pengagungan terhadap perkara-perkara jahiliyah, pengagungan terhadap sosok tertentu melebihi Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syair-syair yang dilarang. Adapun syair-syair yang diperbolehkan adalah syair-syair yang berhubungan dengan hal-hal yang baik, syair-syair yang mendorong pada akhlak mulia, syair-syair yang memuji, misalkan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan batasan-batasan, tidak boleh sampai sangat-sangat berlebihan. Ya. Ya, sampai tingkat meminta-minta, ya, maka ini tidak boleh. Ya. Jika syairnya itu sampai tingkat meminta-minta, ya, bahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ini tidak boleh. Ya. 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 Misalkan dalam syair disebutkan tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa kutuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi, nah seterusnya. Ya. Maka syair-syair seperti ini yang maknanya adalah ini syair-syair yang berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana disebutkan dalam syair tersebut, ikatan bisa terlepas, ya. Kesusahan, kegundahan bisa hilang, kebutuhan bisa terpenuhi, ya. Ya. Dan juga hal-hal yang lainnya yang itu harusnya hak istimewa, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak diperbolehkan. Ya.
Tapi kalau misalkan syair pujian ini ya, syair pujian yang memuji tapi tidak sampai tingkat berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada sahabat atau yang semisalnya, maka diperbolehkan. Ya. Maka diperbolehkan. Maka di sini Al-Musannif rahimahullah taala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang bersyair. Terkadang bersyair, ya. Syair sendiri ya disebutkan oleh para ulama, syair itu adalah al-kalamul mauzun al-muqaffa qasdan bidzat. Syair itu adalah ucapan-ucapan ya atau kalimat-kalimat ya yang runtut dan diakhiri dengan suara yang sama. Ya. Diakhiri dengan suara yang sama. Ya. Ya. Jadi misalkan di sini ada beberapa syair misalkan ya. Contohnya hal anti illa asbu'in damiti wa fi sabilillahi malakiti ya nafsu illa taqtuli famuti wa hadha hiyadul mauti qad sallaiti ya. Jadi belakangnya titi. Jadi ini namanya syair kalau dalam bahasa Arab. Jadi belakangnya sama. Ya, mirip kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia, ada puisi ya. Ada puisi, ada prosa. Kalau puisi itu yang belakangnya sama-sama. Kalau prosa itu yang kalau dalam bahasa Arab disebut nathar ya. Jadi prosa itu ya kalimat biasa tapi yang indah. Tapi kalau puisi itu kalimat yang indah tapi belakangnya sama. Ya. Jadi kalau mungkin dibahasakan ke kita itu adalah puisi. Baik. Faqala al-musannif rahimahullah taala, berkata al-musannif rahimahullah taala, bab majaa dalam penjelasan fi sifati dalam sifat kalami Rasulillah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri dalam syair. Ya. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis, ada sekitar 9 hadis yang Imam Tirmidzi sebutkan dalam bab ini. Hadis yang pertama, qala haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Syarik anil Miqdad ibn Syuraih an abihi an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qila dikatakan laha kepada beliau, hal kana apakah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu, beliau bersenandung bisyai'in dengan sesuatu minasyi'ri dari syair. Qalat, maka beliau mengatakan, kana yatamatsalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu terkadang bersenandung bisyai'rin dengan syair Ibni Rawahah. Ibni Rawahah sendiri namanya adalah Abdullah bin Rawahah, salah satu sahabat yang mulia, yang mana beliau masuk Islam pada tahun pertama Hijriah, dan beliau orang Madinah. Beliau sahabat, termasuk sahabat Ansor, dan beliau ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh perang. Ya, di seluruh perang kecuali Fathu Makkah dan setelahnya. Jadi setelah Fathu Makkah dan perang Hunain itu tidak ikut. Kenapa? Karena beliau sudah wafat. Beliau syahid di perang Mu'tah. Ya. Perang Mu'tah, yang mana ada kisah yang masyhur tentang Abdullah bin Rawahah ini, ya, bahwasanya ketika di perang Mu'tah itu ada 3 sahabat yang meninggal, diantaranya Ja'far bin Abi Thalib, ya. Kemudian juga salah satunya adalah Abdullah bin Rawahah ini, ya, di mana dikisahkan, ya, bahwasanya 3 sahabat ini sama-sama memegang bendera kaum muslimin, di mana ketika satu terbunuh maka diambil lagi, satu terbunuh diambil lagi. Ya, kalau tidak salah yang terakhir mengambil itu adalah Abdullah bin Rawahah, hingga beliau juga terbunuh. Ya. Dan Abdullah bin Rawahah ini juga terkenal dengan sebutan atau terkenal dengan penyair juga. Tapi penyairnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena orang Arab itu
Di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sangat berbangga dengan syair. Ya, sangat berbangga dengan syair, bahkan ada satu pasar khusus yang di situ hanya ada orang-orang yang bersyair. Jadi adu syair gitu ya. Ya, adu syair, bahkan ada disediakan tempat khusus di pasar, itu tempatnya orang beradu syair. Ya. Baik. Ya, makanya bahasa Al-Qur'an itu begitu indah. Ya. Bahasa Al-Qur'an begitu indah, ya. Sebagai sebagai lawan dari syair-syairnya orang Arab, ya. Orang Arab yang pandai bersyair itu masih tidak bisa membuat yang seperti Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu juga bahasa Arab, ya. Dan terkadang ya, dan banyak qafiyahnya, jadi belakangnya sama. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, belakangnya ha gitu ya. Wadduha wal laili itu saja dan seterusnya. Ya. Ala kulli hal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau juga bersyair, bersenandung, menyenandungkan syair. Dan beliau terkadang membaca atau menyenandungkan syairnya Abdullah bin Rawahah. Wa yatamatsalu biqaulihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Dan akan datang kepadamu dengan kabar-kabar dari orang yang tidak engkau berikan bekal. Maka dari hadis ini ada faedah pelajaran bagi kita, bahwasanya Nabi SAW juga terkadang menyenandungkan syair. Ya. Bahkan Nabi SAW terkadang juga menyenandungkan syair, ya. Dengan syarat itu tadi, selama syairnya tidak ada unsur maksiat atau keburukan. Jadi bahkan kalau itu pun syair biasa, ya, mungkin dari sisi baiknya juga tidak ada, biasa saja, ya. Misalkan mensifati sesuatu dengan sifat yang biasa, ya, mensifati benda misalkan, ya, maka ini boleh. Intinya adalah bersyair boleh selama tidak ada unsur maksiat dan keburukan. Faedah kedua dari hadis ini, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersyair, maka diperbolehkan bagi umatnya untuk menyenandungkan syair, ya. Dengan syarat yang sama, tidak boleh ada unsur maksiat dan dosa juga keburukan. Ya. Baik, kemudian hadis yang kedua dari bab ini, qala al-musannif rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abdul Malik ibnu Umair qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqa kalimatin, inna sesungguhnya asdaqa kalimatin, kata-kata yang paling benar, qala hasyairu adalah apa yang diucapkan oleh seorang penyair, kalimatul labid, yaitu ucapannya Labid. Siapa Labid? Labid ini namanya adalah Labid bin Rabi'ah al-Amiri. Dan beliau termasuk sahabat juga. Ya. Labid bin Rabi'ah al-Amiri dikenal juga sebagai penyair, ya, di zaman jahiliyahnya. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika sudah masuk Islam, beliau di jahiliyah terkenal dengan penyair yang sangat luar biasa. Ya. Ya, jadi mungkin kalau zaman ini gitu ya, pencipta lagu gitu ya. Jadi beliau di zaman jahiliyahnya sangat luar biasa, banyak sekali syair-syairnya. Ketika masuk Islam, maka beliau mengatakan, yakfinil Quran, sekarang cukup bagiku Al-Quran saja. Habis itu beliau tidak pernah bersyair lagi. Jadi setelah beliau masuk Islam itu tidak pernah membuat syair lagi, ya. Tapi syair-syair beliau, ya, bahkan di zaman jahiliyah itu ada yang bagus-bagus, sehingga kadang Nabi SAW juga memujinya, ya. Makanya di sini beliau mengatakan bahwasanya
Ucapan sebenar-benar ucapan yang pernah diucapkan seorang penyair adalah ucapannya Labid dalam syairnya. Ya. Bagaimana syairnya? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ya. Ala ketahuilah kullu syai'in segala sesuatu ma khalallaha yang selain Allah batilu adalah batil. Ya. Dan syair lengkapnya ini sepotong ya. Kadang Nabi soalnya hanya menyebutkan sepotong saja. Ini lengkapnya adalah ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Yang maknanya adalah tadi bagian yang pertama, ketahuilah bahwasanya setiap sesuatu selain Allah itu adalah batil, dan setiap kenikmatan, maksudnya kenikmatan dunia, tidak mungkin tidak pasti akan hilang. Ini ucapan Labid, ya, ucapan Labid. Ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji syair dari sahabat yang mulia Labid ibni Rabi'ah al-Amiri dari radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa kada Umayyah bin Abi Salti an Yuslim, dan hampir saja Umayyah bin Abi Salt itu masuk Islam. Ya. Hampir saja ya Umayyah bin Abi Salt itu masuk Islam. Kenapa? Karena syairnya Labid ini. Ya. Siapa Umayyah bin Abi Salt? Umayyah bin Abi Salt ini di zaman jahiliyah terkenal dengan orang yang sangat-sangat ahli ibadah. Ya. Umayyah bin Abi Salt. Jadi Umayyah bin Abi Salt ini di zaman jahiliyah itu terkenal dengan orang yang ahli ibadah. Ya. Dan Umayyah ini termasuk orang yang termasuk orang yang tidak terlalu banyak berbuat kesyirikan. Ya. Bahkan dikatakan, ya, Umayyah bin Abi Salt ini yang pertama kali mencontohkan kepada orang Quraisy ketika menulis sesuatu hendaknya dimulai dengan Allahumma bismika. Ya. Jadi yang pertama kali membuat ucapan Allahumma bismik. Ya. Jadi orang Arab itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mereka menulis sesuatu surat misalkan atau perjanjian, maka mereka menulis Allahumma bismika. Ya Allah dengan namamu, seperti itu. Nah itu dikatakan ya dalam riwayat disebutkan bahwasanya yang membuat itu pertama kali adalah Umayyah bin Abi Salt. Ya. Beliau termasuk orang yang ahli ibadah di zaman jahiliyahnya. Kemudian termasuk orang yang meyakini bahwasanya setelah manusia mati nanti akan dibangkitkan, ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Karena termasuk akidah orang-orang musyrik Makkah diantaranya adalah mereka tidak mempercayai hari kebangkitan. Ya. Dan juga sudah mendapati Islam, dalam artian ketika Nabi diutus dan Nabi berdakwah, Umayyah bin Abi Salt ini juga masih hidup. Akan tetapi sayangnya beliau tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umayyah tadi meninggal dalam keadaan kufur. Ya. Meninggal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Taif, ketika berdakwah di Taif. Nah, ketika itu Umayyah ini meninggal dan belum masuk Islam. Makanya di sini disebutkan, ya, bahwasanya Umayyah bin Abi Salt, ya, dengan syair-syairnya Labid ini hampir saja masuk Islam. Ya, ketika mengucapkan syair-syairnya Labid ini, hampir saja Umayyah bin Abi Salt ini masuk Islam. Akan tetapi dia tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam kondisi kafir. Ya. Baik. Kemudian di antara faedah hadis ini, ya, di antara faedah hadis ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang juga memuji syair seseorang jika syair itu mengandung unsur-unsur kebaikan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji syair seseorang, ya, ketika di dalam syairnya ada unsur-unsur kebaikan. Maka ini memberikan pelajaran kepada umatnya, boleh kita memuji
syair-syair tertentu, bahwasanya syair ini bagus, ya, dan sebagainya, ya. Sebagaimana Nabi SAW juga memuji syairnya Labid, ya. Memuji syairnya Labid. Kemudian di antara faedah hadis ini juga, ya, di antara faedah hadis ini juga, bahwasanya ketika seorang masuk Islam, maka harusnya kecintaan dia terhadap Al-Quran melebihi kecintaannya terhadap syair. Kalau misalkan dulunya adalah seorang penyair, sebagaimana Labid tadi, ya. Sebagaimana Labid tadi, misalkan orang sudah masuk Islam, taruhlah sebelumnya pencipta lagu seperti itu misalkan, ya. Jadi dia menciptakan lagu, banyak lagu. Ketika masuk Islam, maka hendaknya kecintaannya terhadap Al-Quran melebihi kecintaannya terhadap lagu-lagunya tersebut, sebagaimana Labid tadi, ya. Tapi bukan berarti itu tidak memperbolehkan dia untuk membuat lagu atau apa, boleh, ya, dengan syarat tadi, ya, syairnya itu tidak berisi keburukan atau kemaksiatan, ya. Lebih bagus lagi berisi dengan kebaikan. Tapi jangan sampai hal tersebut melalaikannya dari Al-Quran, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang ketiga dari pembahasan kali ini, qala al-musannif rahimahullah taala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah 'anil Aswad ibn Qais an Jundub ibn Sufyan al-Bajali qala, dari Jundub bin Sufyan al-Bajali, beliau mengatakan, asaba hajarun, satu batu pernah mengenai isba'a Rasulillah, salah satu jari Rasulullah SAW, fadamiyat, hingga berdarah, ya. Jadi suatu ketika, ya, sahabat Jundub bin Sufyan al-Bajali ini melihat Nabi SAW tersandung hingga jarinya ada yang berdarah, ya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ya, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Nah, ini juga satu syair juga, ya, satu syair juga. Ketika Nabi tersandung tadi, maka beliau mengatakan, hal anti illa isba'un damiti, engkau tidak lain dan tidak bukan hanyalah satu jari yang sedang berdarah. Wa fi sabilillahi ma laqiti, dan kamu sedang berada di jalan Allah, ya. Dan syair ini sebenarnya bukan ciptaannya Nabi SAW, ya. Syair ini, ya, banyak versi yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan ini adalah syairnya Walid bin Walid, ya. Ada juga, ya, yang mengatakan ini adalah syairnya Abdullah bin Rawaha tadi, ya. Intinya ini bukan syairnya Nabi SAW, ya. Tapi Nabi SAW menukil syair tersebut ketika beliau tersandung dan jarinya berdarah, ya. Dan di sini disebutkan juga riwayat yang lain, ya, atau sanad yang lain, ya, dari jalan yang lain, dan diriwayatkan dari sahabat yang sama, Jundub bin Abdullah al-Bajali, ya. Maka di sini ada beberapa pelajaran, ya, ada beberapa pelajaran. Di antaranya adalah, ya, di antaranya adalah boleh kita menghibur diri dengan syair yang kita bacakan. Boleh kita menghibur diri dengan syair yang kita bacakan, ya. Sebagaimana Nabi SAW tadi ketika tersandung kemudian beliau menghibur dirinya, ya. Beliau mengatakan, ya, tidak lain tidak bukan engkau hanyalah satu jari yang berdarah dan engkau sedang berada di jalan Allah fisabilillah. Ya, maka di sini Nabi SAW, ya, sedang menghibur dirinya bahwasanya yang berdarah ini hanya satu jari saja, tidak menyebabkan suatu hal yang
parah ya, tidak membuat kematian ya, bahkan ya tidak sampai patah juga gitu ya. Dan bahwasanya yang berdarah ini tidak lain tidak bukan adalah di jalan Allah, dalam artian dalam berjihad ya. Dalam berjihad, dan ini darah ini akan menjadi saksi ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka diperbolehkan bagi kita untuk menghibur diri kita ya dengan syair ya, apabila mungkin ada syair yang cocok dengan kondisi kita ketika itu ya, yang cocok dengan kondisi kita ketika itu ya. Tentu dengan syair-syair yang baik ya, dengan syair-syair yang baik, bukan sebagaimana yang banyak dilakukan anak muda gitu ya, ketika hatinya galau akhirnya menyanyikan lagu-lagu yang galau. Nah, ini bukan malah menghibur diri, ini malah menjerumuskan diri gitu ya. Bukannya tambah selesai sedihnya ya tambah menjadi-jadi gitu ya. Nah, bukan yang seperti ini, apalagi di dalam syairnya mungkin ada hal-hal yang buruk ya, menyebutkan bahwasanya akhir hidupnya ini seperti akhir hidup, atau mungkin saya sudah tidak tahan lagi dengan hidup ini, atau menyebutkan hal-hal yang buruk seperti itu, maka ini tidak boleh ya. Bahkan yang afdal harusnya ketika kita mendapat kesedihan kita menghibur ya, baik kita menghibur diri kita sendiri atau kita menghibur orang lain. Boleh kita menghibur orang lain ya. Ya, boleh kita menghibur orang lain ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri qala anba'ana Abu Ishaq 'anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala lahu rajulun, suatu ketika ada seorang yang berkata kepada dirinya, afarartum an Rasulillah, afarartum apakah engkau lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah, wahai Abu Umarah. Abu Umarah ini julukannya atau kunyahnya Barra' bin Azib ya. Ya. Maka Barra' bin Azib mengatakan, la, tidak, wallahi demi Allah, ma walla Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari, walakin walla sara'anun nas, akan tetapi telah berlari orang-orang yang terburu-buru dari manusia. Ya. Maksudnya apa? Ini kisah tentang perang Hunain ya, perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi setelah Fatu Makkah. Perang ketika kaum muslimin lebih banyak daripada orang-orang kafir. Jadi dikatakan dalam riwayat bahwanya perang Hunain ini orang kaum muslimin itu sebanyak jumlahnya sekitar 10.000. Orang kafir hanya 2.000. 2.000 atau ya, lebih sedikit ya. Jadi orang muslim, kaum muslim itu lebih banyak ya. Akan tetapi karena banyaknya jumlah mereka ini tertipu, karena di peperangan manapun sebelum perang Hunain ini pasukan kaum muslimin pasti lebih sedikit, tidak pernah lebih banyak. Tapi karena setelah Fatu Makkah banyak orang masuk Islam, wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka kaum muslimin menjadi sangat-sangat banyak ya, menjadi sangat-sangat banyak. Nah, banyak dari kaum muslimin yang tertipu dengan jumlah mereka, dan mereka sudah sudah merasa tenang, pasti menang. Jumlahnya banyak pasti menang. Akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lain. Ternyata di awal mula pertempuran kaum muslimin malah dikalahkan. Ya, kaum muslimin malah dikalahkan hingga barisan kaum muslimin terpecah belah. Ya. Akhirnya ada dari para sahabat atau ada dari orang-orang yang pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang lari karena terpecah belah, karena diserang mendadak seperti itu. Ya. Ada yang lari. Maka ada seorang laki-laki yang berkata pada Barra' bin Azib,
Bara bin Azib termasuk sahabat yang ikut ketika itu. Dikatakan, apakah kamu juga ikut lari dulu dari Rasulullah SAW ketika perang Hunain? Maka Bara bin Azib mengatakan, tidak, saya tidak ikut lari. Dan beliau juga menegaskan, dan demi Allah Nabi SAW juga tidak mundur. Akan tetapi yang lari itu adalah orang-orang yang terburu-buru. Makanya khawatir kalau tetap berada di posisi itu mereka akan kalah. Khawatir ketika tetap di posisi itu mereka akan kalah. Maka ketika orang-orang lari tadi, yang terburu-buru lari tadi, talaqathum Hawazinu bin Nabli. Maka orang-orang Bani Hawazin, musuh mereka ketika itu, musuh kaum muslimin yaitu orang-orang Hawazin, mereka langsung menyambut kaum muslimin yang berlari tadi dengan panah-panah, udah langsung. Karena orang sudah khawatir, sudah kalut, itu mudah untuk diserang. Jadi langsung saja dipanahi. Dan ketika itu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas keledainya. Di atas baghla, bukan keledai ya. Baghla itu bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Kalau di Indonesia tidak ada ya. Jadi kawin silang. Jadi kuda dikawinkan dengan keledai. Akhirnya tubuhnya itu lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Nah, ini disebutnya baghlah, bighal. Beliau menaiki bighalnya, dan bighalnya ini bighal putih, bighal putih dan punya nama. Namanya bighalnya Nabi ini Duldul. Jadi Nabi pernah kita sebutkan, Nabi itu kalau punya barang biasanya dikasih nama tertentu. Di antaranya kalau bighalnya Nabi ini dinamai Duldul. Dan juga punya baghlah yang ukhor, yang lain, punya bighal yang lain, diberi nama Fiddah. Beliau juga punya keledai. Keledainya diberi nama Ya'fur. Jadi beliau punya nama-nama untuk hewan-hewan tunggangannya. Intinya adalah bahwasanya ketika itu perang itu Nabi SAW sedang berada di atas bighalnya ini. Wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib akhidun bilijamiha. Dan sahabat Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib itu yang membawa tali kekang bighalnya tadi. Jadi dituntun oleh sahabat Sufyan bin Harith ini. Wa Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyenandungkan suatu syair di mana beliau mengatakan, anan nabi la kadzib, saya nabi dan tidak bohong. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Maka di syair ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dirinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang diserang oleh orang-orang Arab kafir, dari Bani Hawazin dan selainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini untuk menguatkan jiwa kaum muslimin, dan juga mengingatkan kepada musuhnya, jangan macam-macam, saya ini anaknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu namanya sudah tersohor di seluruh penjuru Arab. Sudah sangat terkenal, apalagi kisah beliau kisahnya Abdul Muttalib dengan Abraha. Yang mana kisahnya mungkin kita sudah pernah dengar, ketika Abraha mau masuk Makkah, kemudian dapat ontanya Abdul Muttalib, kemudian ontanya dirampas. Ketika masuk Makkah, maka Abdul Muttalib minta ontanya ke Abraha. Minta ontanya ke Abraha. Kemudian Abraha heran, loh, ini rumah ibadah kamu, masjid kamu, caranya gitu. Mungkin bahasa kita gitu, masjid kamu mau kita hancurkan, Ka'bah ini mau kita hancurkan, tapi kamu datang kok malah minta unta. Kamu sudah enggak mau membela Tuhanmu, gitu.
Maka Abdul Muthalib mengucapkan satu ucapan yang sangat terkenal, ya, yang kurang lebih ya ucapan beliau adalah ana rabbul ibil. Ya, ana rabbul ibil. Wa annal Ka'bah laha rabbun yahmiha. Saya ini Robnya ibil. Rob itu kalau dalam bahasa Arab pemilik. Saya ini pemilik onta. Kalau Ka'bah itu sudah ada yang miliki. Ya. Jadi ketika itu Abdul Muthalib sudah cuma mengambil ontanya saja dan mengatakan kepada Abraha ucapan seperti itu. Ya. Yang maknanya di dalamnya adalah kalau kamu macam-macam dengan Ka'bah, bukan saya yang minta, bukan. Tapi yang melindunginya adalah Robnya, pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan benar ya ketika Abraha ingin menghancurkan ya, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan-pasukannya Abraha. Ya, dan itu terkenal kisahnya di seluruh tanah Arab, keberanian Abdul Muthalib. Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada musuh-musuhnya, ya, ana nabi la kadzib, saya ini nabi tidak bohong, ya, dan saya adalah anaknya Abdul Muthalib, ya, ya. Maka dari hadis ini ada faedah, diantaranya adalah pelajaran, diantaranya ketika peperangan boleh kita mengucapkan syair, ya, boleh kita mengucapkan syair untuk menyemangati kaum muslimin dan menghancurkan mental dari musuh. Ya. Jadi termasuk strategi zaman dahulu ya, strategi dalam dahulu ya, ketika berperang itu ya, mereka menyebutkan syair-syair untuk menghancurkan mental musuh dan menguatkan mental pasukan. Ya. Maka diperbolehkan ya di dalam perangan untuk mengucapkan syair-syair semacam ini sebagai penguat bagi barisan pasukan dan juga sebagai cara untuk menjatuhkan mental musuh, mental lawan. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga di sini ada pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya boleh kita mengucapkan saya adalah Fulan bin Fulan, menyebutkan bapaknya, menyebutkan kakek buyutnya, seperti itu. Boleh menyebutkan seperti itu, ya, dengan syarat bukan maksudnya adalah untuk berbangga diri, untuk bersombong diri di hadapan sesama muslim, bukan. Ya. Dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat tidak boleh dibuat bahan sombong untuk sesama muslim. Tapi kalau dalam peperangan boleh sombong kepada musuh. Ya, boleh sombong kepada musuh. Tapi kalau sama muslim dalam kondisi aman, maka tidak boleh kita mengucapkan saya adalah anaknya ini untuk menunjukkan kebesaran, keagungan dan semisalnya. Ya. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika perang tadi menyebutkan di hadapan musuhnya, ana ibnu Abdul Muthalib. Ya, saya adalah anak turunnya Abdul Muthalib. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala hadatsana Ishaq ibn Mansur qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ja'far ibn Sulaiman qala hadatsana Thabit an Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, beliau masuk Makkah, fi umratil qada, di umrah qada. Umrah qada ini umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tahun Hudaybiyah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin umroh yang pertama, ya, ternyata dicegat oleh orang kafir, tidak boleh umroh, tidak boleh masuk Makkah sama sekali, ya, dan mereka dihentikan di Hudaybiyah, dan kisahnya masyhur di kitab-kitab sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicegat di Hudaybiyah, ya, kemudian beliau mengirim sahabat Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan orang-orang Quraisy. Ternyata Utsman balik-balik gitu ya. Dan ada kabar yang mengatakan sampai kepada Nabi bahwasanya Utsman dibunuh. Maka Nabi pun membaiat para sahabat, ya, di bawah pohon di Hudaybiyah. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ya.
bai'atus syajarah, baiat pohon. Itu baiat bahwasanya mereka akan perang bersama Nabi sampai mati untuk membela Utsman tadi. Ya, dan ternyata Utsman sebelum berangkat perang, setelah Utsman sudah balik. Ya, akhirnya perjanjiannya adalah bahwasanya masa damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Quraisy dengan Nabi selama 10 tahun, dan umroh tahun ini ditangguhkan, dilaksanakan di tahun berikutnya. Nah, ketika umroh itu, maka wabnu Rawahah yamshi baina yadayhi, dan Abdullah bin Rawahah itu berjalan di depannya Nabi SAW, ya bagian penjaga. Wahwa yakul, dan Abdullah bin Rawahah ini mengucapkan satu syair. Beliau mengatakan, khallu banil kuffari an sabilih, al yauma nadribkum ala tanzilih, darban yuzilul hama an maqilih, wa yudhilul khalila an khalilih. Beliau mengatakan, Abdullah bin Rawahah tadi mengatakan, ketika masuk Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di depannya ada Abdullah bin Rawahah yang mengucapkan syair tadi. Syairnya berisi, ya, khallu banil kuffar, minggirlah wahai orang-orang kafir, an sabilihi, dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al yauma, hari ini, nadribkum ala tanzilih, kami akan pukul kalian, ya, di tempat turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darban yuzilul hama an maqilih, dengan satu pukulan yang bisa memisahkan kepala dari lehernya. Wa yudhilul khalila an khalilih, dan bisa memisahkan orang yang terkasih dari yang dikasihinya. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan kepada Abdullah bin Rawahah, mendengar Abdullah bin Rawahah mengatakan seperti itu di tanah haram. Ya benar Rawahah, wahai bin Rawahah, baina yaday Rasulillah, engkau berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi haramillah, dan engkau berada di tanah haramnya Allah, taqulu syi'ra, dan engkau sedang mengucapkan syair. Jadi Umar ini sangat-sangat mengingkari, ya, kamu berada di hadapan Nabi terus kamu mengucapkan syair, ya, menyenandungkan syair, dan kamu berada di tanah haram juga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khalli anhu ya Umar, sudah biarkan wahai Umar. Falahiya fihim asra'u min nadhin nabli, sesungguhnya syairnya Abdullah bin Rawahah ini lebih cepat menusuk ke hati mereka melebihi cepatnya anak panah. Jadi ini bisa menjatuhkan mental musuh. Ya. Maka di hadis ini, ya, ada pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya boleh menyenandungkan syair yang berisi kebaikan, ya, bahkan meskipun di tanah haram atau di dalam masjid, ya, atau di dalam masjid. Tentu dengan syarat kalau di dalam masjid atau tanah haram, ya, tidak boleh dengan mengangkat suara, ya, dan tidak boleh sampai melalaikannya dari Al-Quran, ya, mungkin sekali dua kali ya boleh, gitu ya. Yang syair-syair yang bagus, syair-syair yang menguatkan hati seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala misalkan, ya, dan semisalnya. Sebagaimana tadi Abdullah bin Rawahah, beliau bersyair di tanah haram, bahkan di hadapan Nabi SAW, dan sempat diingkari oleh Umar. Ya, kenapa kok diingkari oleh Umar? Karena memang syair ini setelah turunnya Al-Quran itu sudah punya konotasi negatif. Syair itu setelah turunnya Al-Quran punya konotasi negatif. Jadi kalau orang bersyair itu seperti kok jauh dari Al-Quran gitu. Ya. Kenapa? Karena di dalam ayat juga disebutkan, ya, bahwasanya orang-orang kafir ini mengatakan Al-Quran itu adalah syair, dan Allah Subhanahu Wa Taala membantah mereka, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran ini bukan ucapannya penyair. Qalilam ma tu'minun, sedikit sekali kalian itu beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membantah bahwasanya ini adalah syair, bukan syair. Ya, ini Al-Quran. Nah, juga Allah Subhanahu Wa Taala mencela para penyair. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasyu'ara
yattabi'umul ghabun. Dan para penyair itu mengikuti mereka orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Ya. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah engkau melihat orang-orang penyair itu, mereka di wadi-wadi, di lembah-lembah, mereka itu seperti orang tersesat, tidak tahu jalan. Ya, seperti orang bingung, linglung seperti itu. Ya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Karena penyair kan seperti itu. Jadi kalau orang mencari inspirasi gitu ya, kan cari tempat yang sepi, kemudian seperti orang tidak waras gitu ya, atau mencari tempat yang sepi, kemudian mereka menggubah syairnya, dan ternyata syair-syairnya itu adalah sesuatu yang mereka sendiri tidak melakukan, atau syair-syair yang berhubungan dengan hal yang buruk, maka Allah pun mencela mereka. Ya. Ya. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau sangat kuat sekali berhubungan dengan agama, maka beliau menegur sahabat Abdullah bin Rawah, kenapa kok bersyair? Ya, karena syair ini punya konotasi negatif, tapi Nabi meluruskan. Nah, ini bijaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak langsung serta-merta beliau keras tapi tidak kaku, dan juga beliau lunak tapi tidak lembek. Jadi seperti itu. Jadi beliau berada di tengah-tengah. Ya. Maka ketika tahu Umar seperti itu, maka beliau mengatakan, khali anhu ya Umar, biarkan saja, nggak apa-apa. Syairnya itu syair bagus, membela kaum muslimin, membela Islam, dan memberi ketakutan kepada orang-orang kafir. Ya. Mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan syair-syair ini. Monggo. Baik, kita lanjutkan beberapa hadis. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Syarik an Simak ibni Harbin an Jabir ibni Samurah radhiyallahu an. Dari sahabat Jabir ibni Samurah radhiyallahu an, beliau mengatakan, jalastu Nabi, aku sudah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min mi'ati marratin, lebih dari 100 kali. Wa kana ashabuhu, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum yatanashaduna syi'ra, saling menyenandungkan syair, wa yatadzakaruna, dan mereka saling menyebutkan asya'a, beberapa hal, min amril jahiliyati, dari perkara-perkara jahiliyah. Wa huwa sakitun, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diam. Wa rubbama, dan bahkan terkadang tabassama, beliau tersenyum ma'hum, bersama para sahabatnya. Ya, maka di hadis ini ada pelajaran bagi kita, ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah diperbolehkan untuk menyenandungkan syair dan juga mendengarkannya. Diperbolehkan, dihalalkan untuk menyenandungkan syair, ya, dan bahkan mendengarkannya dengan syarat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya, idza kana la fuhsya fihi, kalau tidak ada suatu yang keji, suatu yang buruk di dalamnya. Ya. Meskipun mungkin dalam syair-syairnya itu menyebutkan beberapa peristiwa-peristiwa di zaman jahiliyah dulu, ya. Menyebutkan beberapa peristiwa-peristiwa di zaman jahiliyah, ya. Maka ini tidak mengapa, ya. Seperti peristiwa peperangan, atau tentang peristiwa tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada zaman jahiliyah dulu, ya. Ya, mungkin ya kalau kita ya mungkin dulu pas zaman belum hijrah kan gitu ya, belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita pernah melakukan ini dan itu. Ya, dan kadang kalau ingat itu ya tertawa sendiri, kadang seperti itu. Sebagaimana Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ya juga kalau ingat itu tertawa ketika beliau bikin adonan roti, dibuat kemudian disembah, ketika lapar dimakan. Ya, beliau tertawa. Ya, jadi tidak masalah ya menyenandungkan syair dan juga mendengarkannya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tetap diam. Ya. Dan di dalam kaidah disebutkan bahwasanya ya iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fil qauli ka qaulihi. Penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan itu seperti ucapannya beliau sendiri. Ya, jadi kalau beliau sallallahu alaihi wasallam beliau diam terhadap suatu peristiwa atau suatu ucapan, ya itu berarti dibolehkan. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Ali ibnu Hujrin qala hadatsana Syarik an Abdul Malik ibni Umair
An Abi Salamah an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, asy'aru kalimatin, ucapan yang paling berharga, takallamat biha, yang mengatakan dengan ucapan tersebut al-arabu, orang Arab, adalah kalimatul labid, ucapannya labid, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah setiap sesuatu yang selain Allah adalah batil. Ini sebagaimana hadis yang sebelumnya juga memiliki makna yang sama, tidak perlu kita mengulangi faedahnya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah qala hadatsana Ahmad ibn Mani qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah an Abdullah ibn Abdurrahman at-Taifi an Amr ibn Rashid an Amr ibn Syarid an abihi qala, ya. Dari Syarid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kuntu ridfan Nabi, aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ansyatuhu mi'ata qafiyah, maka saya pun menyenandungkan 100 bait syair, ya. Karena memang orang Arab terkenal dengan hafalannya yang kuat. Iya. Bahkan orang Arab ketika bersyair itu tidak perlu melihat buku, karena mereka adalah kaum yang ummi, mereka tidak bisa baca tulis. Tapi kalau masalah syair, mereka itu di luar kepala sudah hafal. Bahkan menyenandungkan 100 bait syair itu biasa. Ya. Min qauli Umayyah ibn Abi Salt Ats-Tsaqafi, dari syair-syairnya Umayyah bin Abi Salt Ats-Tsaqafi. Kullama ansyatuhu, setiap aku menyenandungkan baitan, satu bait, qala lin Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, hih. Ya. Hih itu dalam bahasa Arab artinya tambah, ya, lagi gitu ya, baca lagi, ya. Hatta ansyatuhu mi'atan, hingga saya membacanya, menyenandungkan syair mencapai 100 bait, ya, yakni baitan, yaitu bait. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kada la yuslim, hampir saja Umayyah bin Salt tadi, bin Abi Salt itu masuk Islam dengan syair-syairnya tadi. Ya, karena syair-syair itu menunjukkan ahli ibadah, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya, percaya dengan hari kiamat, seperti itu. Jadi hampir saja masuk Islam, tapi sayangnya Umayyah tadi tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka faedah dari hadis ini adalah, ya, boleh menyenandungkan syair, ya, boleh menyenandungkan syair, ya. Bahkan itu kalaupun dari syairnya orang kafir. Karena Umayyah bin Abi Salt itu orang kafir, tapi syair-syair yang dikandungnya itu adalah benar, tidak ada yang berbau maksiat, bahkan pengagungan terhadap Allah itu banyak, ya, pengagungan terhadap Allah itu banyak. Maka boleh menyenandungkan syair meskipun syair itu dibuat oleh orang kafir, dengan syarat, ya, syair-syairnya tidak berisi kemaksiatan, ya, kekejian, keburukan dan dosa, ya. Tapi kalau berisi hal tersebut, ya, maka tidak boleh, ya. Jadi bahkan syair dari orang kafir pun boleh untuk diucapkan, tapi dengan syarat tadi. Sebagaimana sahabat Syarid tadi mengucapkan syairnya Umayyah bin Abi Salt. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Ismail ibnu Musa al-Fazari qala wa Ali ibnu Hujr, ya, wal makna wahid, qala, beliau mengatakan, kedua mengatakan, hadatsana Abdurrahman ibnu Abi Zinnad an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah, dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hasan ibn Thabit, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan untuk Hasan bin Thabit minbaron, satu mimbar, fil masjidi, di masjid. Fungsinya apa? Yaqumu alaihi qaiman, supaya Hasan bin Thabit tadi bisa berdiri di mimbar tersebut. Yufakhiru an Rasulillah, beliau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Au qala, atau dikatakan yunafihu an Rasulillah, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Rasulullah, dan beliau mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yu'ayyidu Hasan, telah mendorong, telah memberikan bantuan kepada Hasan biruhil Qudus, dengan malaikat Jibril. Ma yunafihu, dalam syair yang dia gunakan untuk membela. Au, atau dalam riwayat lain, yufakhiru an Rasulillah, dalam syair yang beliau gunakan untuk, ya,
memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di hadis ini bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat satu tempat khusus. Maka ya diperbolehkan tadi, sebagaimana hadis yang sebelumnya, boleh seorang menyandarkan syair di masjid, ya, boleh menyandarkan syair di masjid dengan syarat syair-syairnya itu syair-syair yang memuji Islam, syair-syair yang memuji Nabi, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanpa diselingi dengan hal-hal yang buruk atau halal maksiat dan dosa. Ya, maka ini diperbolehkan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuatkan tempat khusus untuk Hasan. Ya. Di antara fungsinya juga mimbar tadi. Ya, kalau misalkan ada tamu kenegaraan, ya, karena tadi kita sebutkan bahwasanya orang Arab itu sangat suka syair, ya, maka mereka akan mempertontonkan syair-syair penyair mereka. Ya, biasanya pemimpin punya penyair khusus. Maka Hasan bin Thabit ini termasuk penyairnya Nabi, maka beliau dipertontonkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membela Islam dan kaum muslimin. Baik. Ya, kemudian di antara faedah hadis ini adalah ya, bahwasanya membela Islam tidak harus dengan dengan tenaga, ya, dengan kekuatan, ya. Bahkan apapun yang kita punya itu bisa digunakan untuk membela Islam, bahkan dengan syair sekalipun. Ya, bahkan dengan syair sekalipun kita bisa gunakan untuk membela Islam. Ini adalah hadis yang terakhir, ya. Di sini Imam Tirmidzi menyebutkan hadis yang sama tapi sanadnya yang berbeda, ya, tapi maknanya dan isinya sama. Maka ini adalah hadis yang terakhir dari bab ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan syair. Demikian pembahasan pada malam hari ini. Semoga yang sedikit memberikan manfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.